Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Rayudi Channel. Thank you banget teman-teman sudah mampir ke channel ini. Makasih juga ya buat teman-teman, buat kalian semua yang sudah terus dukung support untuk perkembangan channel saya ini. Kita doakan supaya senantiasa teman-teman ya, semuanya kita diberikan selalu kesehatan yang sesehat-sehatnya. Amin amin amin. Nah, video saya kali ini teman-teman, saya mau bahas lagi mengenai mobil engine mobil kita ya. Jadi misalnya mobil kalian atau mobil kita nih Avanza, Xenia, Rush, Terios ya dan lain-lain ya teman-teman, mengalami ada suara aneh ya. Misalnya mesin itu kan halus ya, suara mesin untuk mobil bensin kan selalu halus ya. Kalau kasar itu ya mobil diesel. Nah, tapi tiba-tiba kok suara mesin mobil kita berubah, ya kan? Tiba-tiba menjadi kasar gitu atau ya berisik lah gitu. Nggak pada umumnya gitu kan. Itu kan pasti membuat kita khawatir, was-was. Takutnya kan ada kerusakan. Terus kita nanti harus memutuskan mesti bawa mobil kita ke bengkel ya. Nah, jadi teman-teman jangan langsung bawa mobil ke bengkel. Kalau teman-teman mengalami seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya mobilnya berisik, tiba-tiba suaranya nggak halus, kok kasar, ya kan? Nah, teman-teman simak aja video ini ya. Saya akan jelaskan di sini kepada teman-teman secara lengkap. Nah, mudah-mudahan lewat video ini teman-teman paham dan mungkin bisa nanti mengerjakan sendiri kalau punya jenis mobil yang sama seperti pada video ini ya. Ini mobilnya Avanza ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya teman-teman ya, dukung terus channel ini dan jangan lupa juga untuk share atau hidupkan notifikasinya. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan. Jadi teman-teman sebagai contoh ya, di mesin mobil bensin ini ya, di sini saya akan coba menyalakan dulu mesinnya ya. Nanti kita akan coba dengar suara mesin mobil ini ya. Ini suara mesin mobil dalam kondisi normal ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah bisa lihat ya, sebentar. Ini sudah saya nyalakan mesinnya ya, engine-nya sudah hidup. Coba kita pindahkan kameranya. Ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi saat mesin mobil kita atau engine sudah hidup ya, sudah berputar seperti ini, sudah bekerja. Maka teman-teman perhatikan di sini itu ada satu buah tali kipas ya. Ini kan contohnya mobil Avanza ya teman-teman ya. Nah, ada satu tali kipas atau fan belt ya. Nah, satu fan belt ini dia berputar, pusatnya itu di krek as ya. Jadi ada puli krek as itu nanti memutar semua eksternal mesin ya. Ini kan di sisi sebelah kiri ini ada namanya alternator ya. Ini ya, ini alternator. Nih. Nah, jadi putar alternator atau dinamo ampere. Ini tugasnya untuk mengisi untuk pengisian aki ya. Kemudian yang kedua ini ada water pump ya, pompa air. Nah, kemudian yang paling ujung sana di bawah itu ya, itu namanya kompresor AC. Kemudian ada dua di sini tensioner ya. Satu yang tengah ini, satu lagi yang sebelah sana ya. Oke. Nah, jadi untuk kita menganalisa ya suara mesin mobil kita jadi berisik, jadi langkahnya teman-teman adalah hidupkan mesinnya dulu ya. Sudah kan? Sudah menyala seperti ini, sudah hidup. Perhatikan bahwa semua ini saling berputar ya. Jadi berputar semuanya. Baik dinamo ampere, water pump atau AC dan tensioner, ini semuanya berputar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu di mana penyebab atau sumber ya yang membuat mesin mobil kita ini berisik. Nah, apakah dia berisik dari bagian internal mesin atau dari eksternal mesin? Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Sekarang kita matikan dulu mesin mobilnya. Oke, sekarang mesin sudah saya off kan ya. Mesin sudah mati, sudah tidak berputar lagi. Nah, buat kita untuk memastikan di mana bunyinya,
langkahnya teman-teman ya, kalau punya jenis mobil yang sama ya, yang Avanza, Xenia, Rush, Stereo sama aja sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi langkahnya adalah teman-teman buka atau copot si tali kipas ini, fan beltnya kita lepas. Oke, sekarang teman-teman lihat di gambar ini ya. Nah, jadi ini saya bikin agak detail supaya teman-teman nanti bisa mengerjakan sendiri ya, tanpa membawa mobil ke bengkel. Jadi teman-teman, sebelum kita melepas fan beltnya ya, tali kipasnya, ini teman-teman di screenshot aja ini ya, di screenshot aja, atau teman-teman mau gambar sendiri boleh. Nah, jadi perhatikan ya, di sini kan yang tadi itu kan puli yang bawah ya, yang ini ya, ini puli bawah. Kemudian puli nomor 1 maksudnya ya, yang utama ya, ini yang nempel dengan langsung dengan kerak as ya. Kemudian di sini ada dinamo ampere ya, ini nampak dari depan mesin ya. Kemudian atasnya sini ada water pump ya. Lalu di bawah sini ada kompresor AC ya. Kemudian dua ini adalah tensioner. Nah, kenapa harus digambar ya teman-teman seperti ini, supaya nanti pada saat kalian mau masangnya lagi fan beltnya kalian nggak keliru ya. Jadi ini jalurnya, maksudnya gitu, paham ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman screenshot aja atau gambar sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke mesinnya. Nah, sekarang kita mau lepas tali kipas ya. Ini saya deketin dulu kameranya. Nah, jadi teman-teman siapkan kunci 12 dan kunci 14. Kita akan mengendorkan baut ini ya. Ini yang ada nempel dengan dinamo ampere ya, atau alternator. Kunci 12 dan kunci 14 kita kendorkan yang bawah satu, kunci 14 ini yang 12. Kalau sudah kendor baru tali kipasnya kita langsung copot. Kunci 12-nya kita kendorkan ini ya. Nah, yang baut ini satu kita kendorkan dulu. Nanti yang bawah sini ada satu lagi, yang bawah satu baut aja di dinamo ampere ya, alternator kita kendorkan. Cukup kendorkan saja ya, kita kendorkan. Lalu kita memutar ini. Nah, ini kita putar untuk mengendorkan ya. Jadi putar ini berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau taruh kunci di bawah, tarik ke atas ya. Jadi dari bawah tarik ke atas, kita kendorkan sampai fan belt ini kendor. Ya, cukup kita kendorkan seperti ini. Ini sudah kendor ya. Jadi kunci 12 yang ini. Nah, kendor ya, baru ini kita putar belakang ya. Nah, jadi jangan lupa yang bawahnya dikendorkan. Oke ya, sudah, kita putar aja begini. Nah, nanti jangan sampai semua dilepas ya. Maksudnya jangan copot bautnya, nggak usah, nggak apa-apa, sampai segini aja. Kalau sudah bisa lepas fan beltnya kita lepas, sudah ya. Nah, baru kita tekan dalam. Nah ya, sudah kendor kan fan beltnya. Nah, tali kipas sudah kendor, baru kita copot tali kipasnya. Nah, kalau teman-teman nggak gambar ya kayak tadi itu, maka teman-teman nanti akan keliru waktu masangnya lagi kan, maksudnya itu. Jadi jangan lupa di screenshot ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Ini sudah saya lepas ya. Jadi sudah tidak nempel lagi dengan yang lainnya. Oke, kita ambil tali kipasnya, fan beltnya. Nah, ini ya. Sudah copot ya fan beltnya. Udah kita lepas ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau sudah begini, ini kan sudah nggak ada tali kipasnya kan. Nih, coba kita bisa putar pakai tangan ya. Nah, sekarang coba kita hidupkan si mesin mobilnya. Ini maksudnya adalah kita untuk memastikan apakah suara tersebut masih ada atau tidak. Nah, kita hanya memastikan di sini bahwa suara itu memang dari luar, dari eksternal mesin atau internal. Oke, sekarang kita nyalakan ya. Ini tanpa tali kipas ya, tanpa fan belt. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Cuma nanti lampu indikator sini akan menyala ya. Nanti kalau mesin hidup ini tetap nyala nih. Gambar aki tetap nyala ya. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak apa-apa, hidupin aja. Kita starter ya. Nah, aki tetap nyala kan? Nah, nggak masalah ya, karena tali kipasnya kan kita copot. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Nah, itu kan yang muter kan cuma pulinya aja kan yang bawah. Nah, yang lain kan nggak putar. Nah, sekarang kalau pas dinyalain gini tiba-tiba sudah nggak, bunyinya sudah hilang, maksudnya ya sudah nggak berisik lagi. Nah, teman-teman
langsung matikan mesinnya, jangan terlalu lama-lama ya, 1 menit cukup. Kita matikan mesinnya. Nah, nanti baru setelah itu kita coba putar satu-satu ya, pakai manual aja, pakai jari. Kita putar sini. Kalau di sini ada terdengar suara atau keanehan, ya berarti bisa kemungkinan lahar atau bearing dinamo ampere yang bermasalah. Jadi ini harus dibongkar ya. Kemudian kita cek juga di water pump, bagaimana kondisinya, berisik nggak ini ya. Lalu kita cek juga dua nih ya, ini bearing tensioner ada 2, ini satu. Nah, baru kita cek juga yang AC yang bawah sana ya, ini yang bawah kita cek juga berisik enggak ya kan. Nah, tapi pada umumnya yang berisik itu ini 2 ya, karena di balik sini tuh ada bearing, ada kelahar dan itu bisa diganti. Jangan lupa untuk mengecek puli, ini kan ada puli di bawah nih. Nah, kalau dia masih berisik bisa juga berkemungkinan pulinya ini ya, pulinya pecah karena di sini tuh ada karet ya, di samping ini ada karet ya, yang puli bawah ini ya. Nah, jadi itu kita untuk memperhatikan dengan cara seperti ini, teman-teman nanti akan tahu apa permasalahan seputar dengan suara mesin kita yang tiba-tiba berubah ya, tidak lagi halus tapi sudah nih ketemu di sini. Ini yang berisik nih, ya udah ini cuma tinggal dibuka pakai kunci 14. Jangan lupa difoto dulu, kalau yang masih awam ya baru dipasang lagi begini. Kunci 14, demikian juga yang ini. Kalau hanya ini aja bisa kalian ganti sendiri tanpa harus bawa ke bengkel. Demikian juga sebaliknya teman-teman ya. Kalau misalnya kita sudah lepas si tali kipasnya ini, kemudian kita coba hidupkan mobilnya, mesinnya ya, kita nyalakan, namun suara tersebut masih terdengar ada, maka ada beberapa kemungkinan ya, bisa pulinya yang bawah tadi itu sudah saya jelaskan yang karetnya rusak, puli ya, atau memang di bagian internal mesin yang bermasalah. Namun kalau bagian internal mesin itu dia bunyinya itu atau cirinya itu berbeda ya. Jadi bunyinya itu contoh misalnya tok 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 tok. Nah, itu biasanya condong dari internal mesin. Sedangkan untuk ciri di luar atau eksternal mesin ya, itu berbeda suaranya teman-teman. Jadi kita bisa membedakan ya kedua bunyi tersebut dari mana berasalnya. Nah, tapi jika teman-teman sudah melakukan hal seperti ini, biasanya penyakitnya ketemu ya teman-teman ya. Paling kalau nggak bearing ya, rata-rata bearing aja sih. Kalau water pump itu pun juga jarang banget ya teman-teman ya. Jadi seperti itu kalau teman-teman mau coba cara menganalisa bunyi atau suara mobil kita yang mulai terasa aneh dan bagaimana solusinya atau bagaimana caranya ya, dengan mudah teman-teman sekarang sudah bisa memahami. Bagian terakhirnya teman-teman yang mau saya jelaskan ya, setelah semuanya sudah kita tahu di mana sumber permasalahannya dan sudah kita perbaiki, maka kita akan memasang kembali fan beltnya ya. Nah, setelah fan beltnya terpasang seperti ini masih kendor ya. Nah, jadi ini untuk setelannya ya. Jadi kita kencangin sini, kita putar ya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk menyetelnya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Nanti kalau kendor bisa bunyi, kalau kencang bearing atau bagian yang lain bisa ikut ini rusak ya teman-teman ya. Jadi ngikutin aja, ini kan ada bekasnya nih. Nah, jadi kira-kira seginilah ya, kita ikutin aja. Di sini habisnya, baru setelah itu kita kencang-kencangin lagi baut yang tadi sudah kita kendorkan. Pastikan jangan nanti sampai ada jalur yang meleset ya, si fan beltnya ini harus pada posisi dan tempat yang benar. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup. Sekian aja sampai sini sedikit berbagi dari saya buat teman-teman semuanya. Harapan saya video ini bisa memberi manfaat. Demikian teman-teman, jangan lupa teman-teman yang sudah menonton ya, tinggalkan dibantu subscribe ya, dan boleh komen dan di share. Thank you teman-teman, nanti kita berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. God bless you, bye.